Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk meneguhkan dan menguatkan kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu kami percaya Engkau senantiasa menolong kami ketika kami rindu menyendengkan telinga kami mendengar tiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan akan bekerja dengan sempurna atas kami semua. Dan kami mempercayakan kami bertumbuh menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus oleh setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan dari Mika pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang kelima. Dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan. Ada banyak benda jadul dalam kehidupan ini yang masih populer sampai saat ini. Satu di antara ada banyak adalah kompas. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah menggunakannya. Kompas ini ditemukan pada awal dinasti Han pada saat itu di Tiongkok. Kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi. Bayangkan perjalanan dari kemudian kompas yang sampai saat ini sangat berfungsi dengan baik, menolong dalam banyak bidang kehidupan. Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah, berupa panah penunjuk dengan magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan pusat medan magnet bumi yang sangat akurat. Jadi jika kita tersesat, kita bisa menggunakannya. Tapi kompas bukan hanya satu jenis saja. Ada banyak jenis kompas yang digunakan dalam perjalanan kehidupan orang-orang dengan kebutuhannya. Sebutlah kompas analog digunakan untuk orang-orang yang suka mengikuti pramuka, kompas digital untuk pendaki gunung, kompas bidik atau prisma untuk TNI, tim SAR, navigator, atau kompas-kompas lain untuk topografi, untuk pelayaran, dan juga kompas yang paling sering digunakan oleh kita. Salah satu yang sama jenisnya adalah GPS. Ketika kita melakukan perjalanan untuk membantu kita bisa menemukan jalan yang ingin kita tujukan, kita sering menggunakan GPS pada saat mengendarai mobil atau apapun perjalanan yang kita lakukan. Bukan hanya jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan iman kita pun, kita memerlukan penuntun untuk menentukan arah pada tujuan yang benar, pada jalan yang benar. Karena itu, yang bisa menolong kita agar kita tidak tersesat dalam iman pengharapan. Sama fungsinya, kalau kompas itu menuntun ketika kita tersesat, pun demikian dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada yang terpenting supaya kemudian kita tidak salah melangkah, dan tidak salah ambil jalan dalam hidup ini. Apakah itu? Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 di sana menyebutkan bahwa firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka oleh orang lurus tetapi sebenarnya adalah menuju maut. Berarti pilihan kita sebagai orang percaya tidak serta-merta kemudian tepat dan benar adanya. Apa yang dibutuhkan? Setiap orang membutuhkan kompas untuk menuntun dan menunjukkan jalan untuk kemudian sampai pada tujuan dengan baik. Orang-orang percaya juga membutuhkan Tuhan sebagai penuntun, sebagai penolong, sebagai pembimbing yang mengarahkan setiap orang percaya pada jalan kebenaran yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang kemudian kita renungkan dari Mika pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang kelima. Dikatakan dalam firman Tuhan, Sion adalah gunung Tuhan yang menjadi pusat tujuan dari kerajaan damai.
Pada masa akhir di sana dikatakan dalam ayat yang pertama, orang akan berbondong-bondong untuk pergi ke Sion untuk memuliakan Allah. Yang diperlukan oleh setiap orang bisa sampai kepada Gunung Sion yang menjadi pusat kerajaan damai adalah dituntun pada jalannya supaya ia tidak salah dalam perjalanannya menuju pada tujuan tersebut. Apa yang diperlukan? Di dalam firman Tuhan ayat yang kedua, setiap orang dikatakan memerlukan Tuhan sebagai pengajar untuk bisa sampai ke sana, kepada kerajaan damai tadi, yang menuntun setiap orang dengan pengajaran dari firman-firman-Nya. Berarti Kristus atau Tuhan sebagai pengajar diperlukan dalam kehidupan setiap orang yang percaya untuk membimbing jalannya tetap benar, tetap terarah pada tujuan tersebut. Kemudian yang kedua harus disadari bahwa Tuhan ini bukan hanya sebagai pengajar yang menuntun pada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi juga menjadi hakim dan wasit untuk menciptakan kedamaian tersebut. Dalam ayat yang ketiga, ketika orang mulai berperang dikatakan Tuhan menciptakan kedamaian sehingga kemudian orang berhenti untuk berperang. Terciptalah ketenangan dan kedamaian tersebut. Pemandu umat saat berjalan, selama perjalanan kemudian dilakukan. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan di dalam firman Tuhan, dan yang kelima bahwa ketika bangsa-bangsa lain bisa menyembah Allah-Allah lain, tetapi dikatakan firman Tuhan dalam 5 bagian B, kita akan tetap berjalan dalam nama Tuhan Allah untuk selama-lamanya dan seterusnya. Allah tetap memandu, Allah tetap memimpin, Allah tetap menuntun, Allah tetap membimbing pada jalan tersebut sehingga mencapai tujuan kita sampai pada pusat kerajaan damai tersebut. Jika bukan Tuhan yang menuntun, siapa yang tahu kemudian jalan yang tepat dan jalan yang benar untuk beroleh kasih dan keselamatan Allah. Kemudian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah pasti kemudian menjadi sebuah pembelajaran bagi kita orang percaya. Dalam perjalanan kehidupan, mari jadikan senantiasa Tuhan sebagai penuntun kita. Darinya kemudian kita bisa melihat tuntunan dan pemeliharaan Allah menjadikan kita mengerti dan memilih dengan bijak jalan mana yang kemudian kita tempuh dalam kehidupan ini dan apa yang kemudian harus kita lakukan. Sama seperti kita menjadikan ada banyak hal dari perjalanan kehidupan sebagai penuntun ketika kita melakukan perjalanan, GPS kah, kompas tadi kah, demikian pula kita dalam iman dan pengharapan. Jangan kita kemudian terlena dengan segala jalan yang kita tempuh, padahal itu mendatangkan maut. Tapi dekatkanlah kita kepada Tuhan, mengertilah tiap kehendak Tuhan, agar darinya kemudian kita bisa memahami bagaimana hidup kita terarah menuju kepada Tuhan sendiri. Sehingga darinya kemudian kita bisa menempuh setiap jalan dengan baik dan kita tidak pernah kehilangan arah untuk menuju kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan karib agar kita bisa menentukan pilihan-pilihan hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah dipendengarkan bagi kita. Kita memohon berkat dalam doa kita bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah dipendengarkan bagi kami. Kiranya senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami percaya kami dibentuk untuk senantiasa taat dan setia melakukan tiap kehendak-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami masih berjuang di masa pandemi, kami tetap dimampukan untuk bekerja berkarya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Urapi dan berkati kami semua, sehingga oleh kemurahan Tuhan kami tetap sehat dan selamat. Pun demikian pelayanan dapat dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang berjuang dalam kondisi sakit akan senantiasa beroleh kesembuhan dan kepulihan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memohon. Amin.